Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para dosen serta tim Asdos. Perkenalkan, nama saya Gaisen Lukian Akila dari kelas SDMA dengan NPM 2206830460. Nah, kali ini kan sebelumnya kita sudah membahas untuk lab 8 mengenai time off. Sekarang kita akan melakukan membahas mengenai pengelolaan expense dengan menggunakan UD16. Nah, jadi expense itu basically adalah pengelolaan pengeluaran ya, atau pengeluaran yang dibuat yang dalam sebuah perusahaan. Nah, itu expense itu bisa mencakup berbagai jenis, contohnya bisa buat biaya perjalanan dinas, konsumsi, akomodasi, hingga kebutuhan administratif lainnya. Nah, jadi dengan ada sistem yang mengelola expense ini, maka perusahaan itu bisa memonitor, mencatat, dan mengatur pengeluarannya secara lebih transparan serta efisien. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke penjelasan untuk tutorial kali ini. Pertama kita akan lakukan konfigurasi database dan modul expense-nya. Jadi kita lakukan duplikasi dulu ya untuk expense-nya dari lab sebelumnya. Setelah itu kita akan lakukan menambahkan modul extra accounting. Jadi kita bisa download melalui link yang ada di sini. Nah, nanti kalau setelah di-download, seperti biasa, kita akan lakukan ekstrak dari hasil downloadnya. Oh ya, jangan lupa downloadnya untuk yang versi 16. Setelah ada ekstrak zipnya, kita masukkan ke folder add-ons yang ada di Udo ya. Seperti ini. Isinya adalah base account budget dan base accounting kit. Kemudian nanti masukkan variabelnya ke manifest.py, ke depends ya, ke list depends. Nah, kemudian setelah itu kita perlu lakukan update apps list-nya sebagai administrator. Dan jangan lupa untuk nyalakan developer mode-nya. Nah, nanti tampilan seperti ini untuk update. Kemudian kita cari untuk modul ekstra full accounting kit seperti ini ya. Full accounting kit-nya, kemudian jangan lupa untuk tekan activate. Nanti untuk modul accounting-nya akan tampilannya seperti ini ya untuk dashboard awal. Ya, kita sudah berhasil untuk menambahkan modul ekstra untuk full accounting kit. Nah, setelah itu jangan lupa kita perlu aktifkan untuk modul purchase dan expense juga ya. Nah, seperti ini nanti. Tampilannya ketika ketiga modul ini berhasil kita install atau kita aktifasi. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan setting untuk masing-masing user yang akan berperan dalam lab kali ini sebagai administrator. Pertama-tama untuk sesuai yang ada di soal ya. Di mana Atala akan berperan sebagai administrator, Petra akan berperan sebagai administrator juga, dan Hani sebagai staff HR General Affair yang luar akan jadi tim approver, manajer HR akan jadi tim approver, dan usernya tidak memiliki akses apapun. Seperti ini ya, Atala administrator, Petra juga administrator, Hani sebagai tim approver, Hana sebagai tim approver, dan Hikam tidak ada ini ya, tidak ada aksesnya. Selanjutnya, kita akan membuat expense products terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat expense produknya, kita login nih sebagai purchasing coordinatornya atau Petra. Kemudian kita akan buat beberapa expense produk sesuai ketentuan pada pasal. Pertama, kita bisa akses dulu melalui model purchase. Kemudian nanti kita bisa masuk saja ke bagian products yang ada di navbar sini. Kemudian kita tekan aja new dan kita langsung saja isi untuk masing-masing expense produknya sesuai dengan ketentuan di soal. Mana ada beberapa, itu ada penginapan, ada tiket perjalanan, konsumsi, akomodasi kendaraan. Nah, kemudian jangan lupa nanti expense account-nya ini akan di-set setelah kita membuat expense account-nya. Ini setelah hasil expense produk yang udah dibuat ya. Ada 4 buah dan ini tampilan akhirnya seperti ini. Kemudian untuk membuat expense account, kita masih sebagai Petra, kemudian kita masuk ke modul accounting ya, untuk membuat expense account. Masuk ke configuration dan nanti ada chart of accounts di bagian atas. Kemudian kita langsung saja tekan new untuk membuat account baru dan isi fieldnya sesuai ada yang diketentukan pada soalnya. Di sini adalah GANPM. Oh ya nih. Ini untuk account name General Affairs dan ketentuannya seperti ini. Nah, nanti setelah berhasil dibuat, tampilannya akan seperti ini.
Kemudian kita akan masuk ke setting untuk masing-masing expense produknya, di mana expense account-nya akan menjadi yang telah kita buat sebelumnya. Kita set untuk penginapan, untuk tiket perjalanan, untuk konsumsi, dan akomodasi kendaraan. Aksesnya melalui bagian accounting yang di atas kanan ini ya. Sampingnya general information. Kemudian kita akan buat expense baru nih. Dari expense produk yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sebagai staff HR General Affair luar, kita login sebagai Hani sekarang. Kita akan buat expense untuk Hikam. Pertama-tama kita masuk ke modul expenses-nya. Kemudian kita akan tekan New untuk membuat expense baru dengan ketentuannya sebagai yang ada di soal. Pertama ada Happy Hotel, tiket pesawat Jakarta Makassar, taksi bandara, tiket baliknya dari Makassar ke Jakarta, kemudian makan malam Sushi Rock. Berikut adalah tampilannya ya untuk masing-masing expenses yang telah dibuat. 1, 2, 3, 4, ada 5. Tampilannya akan seperti ini ya, dengan totalnya adalah 4.250.000. Dan satu semuanya ini masih to submit. Oke, selanjutnya adalah membuat expense report. Nah, kemudian setelah kita berhasil membuat nih untuk masing-masing expenses-nya, kemudian kita akan buat laporannya nih sebagai hikam. Dengan judulnya adalah perjalanan dinas dengan NPM. Nah, untuk skenario kali ini, kita akan mengajukan laporannya ke manajer HR ya, atau manajer hikam, yaitu manajer HR untuk kasus ini akan saya set sebagai manajer HR atau Hana. Nah, kita akan buatnya melalui modul yang sama, itu modul expense. Kemudian kita akses melalui expense report yang ada di navbar atas ini. Dan kita tekan new aja. Dan kemudian isi untuk fieldnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Misal di sini. Oke. Sesuai ketentuan pada soal namanya perjalanan dinas. Kemudian kita tambahkan untuk masing-masing kategorinya, yaitu kategorinya sesuai dengan expenses yang telah diajukan oleh Hikam sebelumnya. Untuk manajernya kita set HANA, untuk paid by-nya kita set employee to reimburse. Nah, kemudian kita save dan statusnya akan berubah menjadi draft. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita save statusnya menjadi draft, kita submit nih dari Hikam ke HANA. Kemudian nanti di mana HANA ini akan lakukan evaluasi ya untuk laporan perjalanan dinas yang telah yang telah disubmit oleh Hikam sebelumnya. Nah, di kasus ini HANA bisa aja nih melakukan reviews juga selain approve jika kondisinya nggak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Hikam dengan perjalanan dinas yang sebenarnya. Nah, berikut adalah kondisinya jika HANA berhasil approve apa yang dilaporkan oleh Hikam. Nah, jadi kita login sebagai HANA, kemudian ada eh, apa namanya notifikasi pada bagian atas seperti ini. Kita katakan saja untuk expense report dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik aja. Kita akan masuk ke bagian sini dan jangan lupa untuk approve dari expense reportnya. Nah, statusnya nanti setelah di approve akan berubah menjadi seperti ini ya. Akan berubah menjadi approve setelah submitted. Dan untuk expense log-nya akan terlihat di sebelah kanan kanan ini. Oke. Selanjutnya, kita akan login sebagai senior accountant atau Atala untuk melanjutkan proses laporan pengeluaran ini ke jurnal perusahaan. Nah, untuk itu kita login sebagai Atala, kemudian kita masuk ke modul expenses-nya yang sama, cari laporan yang telah dibuat oleh Hikam seperti ini, kita klik saja, kemudian tekan post journal entry-nya seperti ini. Nah, untuk expense jurnalnya jangan lupa diisi dengan kategori bank ya. Nah, setelah kita post journal entries-nya, maka nanti tampilannya akan seperti ini nih. Di mana statusnya dari approve akan berubah menjadi posted. Nah, selanjutnya, masih sebagai Atala, kita akan melakukan pencatatan nih, pencatatan pembayaran reimburse-nya atau namanya register payment pada karyawan. Sehingga nanti apa yang telah dikeluarkan ini bisa di-reimburse oleh karyawan tersebut. Nah, pertama-tama, kita akan untuk membuat register payment tentu akan memerlukan bank account-nya terlebih dahulu ya. Nah, yang demikian kita perlu membuat bank account-nya.
Sebagai adalah kita masuk ke modul accounting, kita pilih opsi configuration dan add a bank account. Kemudian di sini kita bisa create bank ya, dengan nama bank SysDM, dengan bank identifier code-nya adalah 3 digit NPM terakhir. Setelah itu, setelah kita berhasil membuat banknya, kita bisa langsung saja ke halaman sebelumnya, dan nanti tekan register payment ya di pojok kiri atas, dan nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti setelah berhasil menekan dan muncul pop-up, kita perlu membuat recipient bank account-nya terlebih dahulu. Nah, jadi bisa aja langsung ke bagian sini, kita klik saja, kemudian tekan apa aja, misal tes, nanti akan muncul create and edit. Kita bisa tekan create and edit-nya dan muncul seperti ini. Isi sesuai dengan ketentuan pada soal, sesuai ini ya, recipient bank account-nya, account number, dan sebagainya, sampai send money. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian save and close. Kemudian kita isi lagi nih, field register payment-nya sebelumnya kita lengkapin. So, kita tulis pada soal ya di sini. Register payment, kita isi. Nah, setelah berhasil, ini untuk jurnal, ini NPM, tapi sebenarnya ini adalah bank ya. Bank account yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah berhasil, maka kita akan melakukan create payment, dan nanti statusnya akan berubah ya. Dimana nanti sebelumnya adalah posted, akan berubah jadi paid seperti ini. Sini untuk screenshot log dari expense reportnya juga sudah terlihat ya di samping kanan ini. Yang paling terakhir adalah statusnya dari posted menjadi done atau paid. Nanti amount due-nya akan berubah dari 4.250.000 menjadi 0. Nah, dia sudah dibayarkan. Nah, kemudian ini adalah jawaban pertanyaan. Oh, secara singkatnya, expense product ini merupakan template ya, atau kayak apa? Tadi kalau misalnya kita lihat di awal itu, expense product itu hanya berupa kategorinya saja. Di mana ini berupa penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan itu nanti akan dilengkapi dalam expense. Mana expense ini akan berupa pengeluaran aktualnya atau secara real time-nya. Mana ini penggunaan nyata ya dalam konteks transaksi tertentunya oleh employee. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika laporan persetujuan ini ditolak. Mana sih? Pertama-tama periksa alasan penolakan ini pasti yang utama kan. Kemudian kita cek nih, revisi laporannya bisa dong dengan feedback yang telah diberikan oleh manajer. Kita bisa perbaiki datanya yang kurang lengkap atau salah. Kemudian kita unggah kembali nih bukti pendukung yang relevan kalau misal diperlukan. Nah, kemudian kita ajukan ulang laporan pengeluarannya melalui modul expense. Kemudian pastikan laporannya ini diperiksa ulang atau menghindari kesalahan yang sama. Nah, kemudian ada alasan-alasan umum nih mengapa laporan ditolak manajer. Bisa aja bukti pengeluarannya itu nggak lengkap ya atau nggak valid. Kemudian pengeluarannya nggak sesuai dengan kebijakan perusahaan, ketidaksesuaian data juga bisa, dan pengeluarannya itu nggak relevan dengan aktivitas bisnisnya. Nah, jadi kemudian selanjutnya untuk nomor 3, pengeluaran apa aja sih yang bisa dikeluarkan dari divisi HR selain perjalanan dinas? Secara singkatnya bisa ada 3 ya. Yang pertama bisa pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua ada rekrutmen, dan ketiga adalah kesejahteraan karyawan. Nah, atau refleksinya yang telah saya pelajari mengenai ini ya, proses pengeluaran atau expense karyawan, kemudian mekanisme persetujuan laporannya juga, dan bagaimana pengeluaran ini dicatat dalam jurnal perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah DB Visualizer ya. Untuk DB Visualizer sendiri, saya sudah melakukan prosesnya sampai bagian ini. Nah, saya sudah download, kemudian install, dan di sini ada create database connection-nya juga. Nah, namun pada bagian Postgre-nya ini masih belum bisa untuk connect ke database studinya. Nanti untuk lebih lanjutnya akan saya update pada Medium di Udu ini. Namun sementara eh, pada dasarnya DB Visualizer ini akan menampilkan relasi yang ada pada modul HR Expense ya. Mana nanti untuk modul HR Expense yang telah kita masukkan di folder add-ons ini, bagian atas ini.
HR expense nanti bisa dimasukkan dan eh bisa kita lihat untuk tabel relasinya atau ERD seperti apa. Itu untuk konteks utama untuk DB Visualizer. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.